Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Banyak peminat, AC Milan kebut kontrak baru Tijani Reinders. Dengan adanya ketertarikan dari Barcelona dan Manchester City, AC Milan dikabarkan telah mempercepat proses negosiasi perpanjangan kontrak Tijani Reinders. Tijani Reinders sendiri bergabung dengan AC Milan di musim panas 2023 dari AZ Alkmaar dalam kesepakatan senilai sekitar 20 juta euro plus bonus. Sejak saat itu, ia jadi pemain kunci bagi tim asuhan Paulo Fonseca. Dalam pertandingan terakhir melawan klub Brugge, dia bahkan mencetak 2 gol dan dinobatkan sebagai man of the match dalam peringkat beberapa media Italia. Dengan mempertimbangkan keberhasilan di Piala Eropa, beberapa klub besar tengah mengincar tanda tangan gelandang tersebut. Barcelona dan Manchester City adalah dua di antaranya. Barcelona sendiri sudah tertarik mendatangkan sang pemain sebelum pindah ke Milan. Dikabarkan kembali menginginkan tanda tangannya. Karena banyaknya peminat dari beberapa klub besar, Rossoneri langsung bergerak cepat untuk menjaga nilainya tetap tinggi. Mereka kini tengah mempersiapkan perpanjangan kontrak yang seharusnya mencakup kenaikan gaji yang signifikan. Pemain asal Belanda keturunan Indonesia itu saat ini memperoleh gaji 1,7 juta euro per musim. Dan dibandingkan dengan gaji pemain lain di Milan, gaji tersebut jelas terlalu rendah untuk kualitas yang ditampilkan sang pemain. Dengan demikian, kontrak baru ini dipastikan akan membuat Tijani Reinders senang. Meski tujuannya adalah untuk terus bersama, namun tidak menutup kemungkinan Rossoneri akan menjualnya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Carlo Pellegatti menilai Milan butuh investasi besar di bulan Januari. Untuk menjaga peluang meraih Scudetto, jurnalis Carlo Pellegatti menilai AC Milan bukan hanya butuh hasil baik, tapi juga perekrutan pemain pada bulan Januari. Meski Rossoneri masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan akibat laga tunda melawan Bologna, selisih poin dengan Napoli selaku pemuncak klasemen masih cukup besar dan bisa bertambah lagi jika pertandingan kedepannya mereka kembali mengalami kekalahan. Berbicara di saluran YouTube-nya, jurnalis Carlo Pellegatti berbicara tentang jadwal yang ketat dan kebutuhan Milan untuk memperkuat skuad di bulan Januari. Namun ia menegaskan bahwa ia tidak terlalu optimis mengenai hal ini. Masih harus dilihat bagaimana sikap manajemen pada bulan Januari nanti, karena posisi di klasemen Liga pasti akan berperan. Terlepas dari ini, jelas bahwa pemain pengganti dibutuhkan untuk Youssouf Fofana dan Theo Hernandez. AC Milan bidik Mario Gila untuk antisipasi kepergian Davide Calabria. Manajemen AC Milan sudah merencanakan bursa transfer musim panas mendatang dan memasukkan bek Lazio Mario Gila dalam daftar incaran mereka. Seperti yang dilaporkan dari Milan Live, hal tersebut disebabkan karena Davide Calabria dan Alessandro Florenzi akan meninggalkan klub karena kontrak mereka akan berakhir Juni mendatang. Itu berarti dua bek kanan akan hengkang dan dibutuhkan setidaknya satu pengganti. Hingga saat ini perbaruan kontrak Calabria terus dikerjakan. Pemain berusia 27 tahun tersebut terus menyatakan jika dia ingin bertahan di klub dan melalui agennya dia hanya meminta kenaikan gaji dari 2 juta euro bersih menjadi 2,5 juta euro. Namun pihak manajemen memutuskan untuk menunda beberapa hal untuk sementara waktu sambil menunggu penampilan yang lebih konsisten dari sang pemain. Selain itu, kepergian salah satu dari Malick Thiaw atau Fikayo Tomori juga mungkin terjadi. Kedua bek tengah tersebut masih memiliki banyak penggemar di Liga Premier Inggris, terutama Newcastle United. Itulah sebabnya nama Mario Gila dilirik oleh Milan. Pemain yang menjadi andalan Lazio di bawah asuhan Marco Baroni, ia tampil 8 kali selama total 553 menit setelah absen 3 pertandingan karena mengalami cedera. Pemain berusia 24 tahun ini biasanya bermain sebagai bek tengah, tetapi ia juga bisa mengisi posisi bek kanan.
Pemain asal Spanyol ini bergabung dengan Biancolesti dari Real Madrid pada tahun 2022 dan masih terikat kontrak hingga tahun 2027. AC Milan pastikan tidak akan jual Rafael Leao di bursa transfer Januari. Meski penampilannya jauh dari kata memuaskan dan hubungan yang buruk bersama Paulo Fonseca, AC Milan tidak akan menjual Rafael Leao di bulan Januari. Saat ini pelatih kepala Paulo Fonseca bersama dengan legenda AC Milan yang kini menjabat sebagai penasihat senior Red Bull Capital, Zlatan Ibrahimovic, kini berusaha mencari solusi untuk membantu Rafael Leao kembali ke performa terbaiknya. Kehadiran Ibra di pusat latihan Milanello baru-baru ini menjadi dorongan positif, sekaligus membantu memperkuat hubungan antara pemain asal Portugal tersebut dengan pelatih kepala Milan. Dukungan Ibrahimovic diharapkan dapat menginspirasi Leao untuk meningkatkan kontribusinya di lapangan. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, situasi Leao saat ini digambarkan sebagai paradoks yang sulit diatasi. Meskipun begitu, Rafael Leao menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki performanya dengan menambah sesi latihan dan mengurangi fokus pada proyek musik pribadinya sebagai bentuk dedikasi untuk kembali menjadi pilar penting bagi Milan. Saat ini, penjualan Leao pada jendela transfer Januari tampaknya tidak menjadi pilihan bagi Milan. Namun, jika performanya tidak kunjung membaik, opsi pinjaman bisa saja dipertimbangkan sebagai solusi sementara. Media Gazzetta juga mengungkapkan bahwa jika tidak ada perubahan signifikan dalam performa Leao, kemungkinan kepergiannya di musim panas mendatang dapat dipikirkan kembali, meskipun hal ini masih jauh dari keputusan resmi. Dengan dukungan dari klub dan para pemain senior, Milan berharap Leao dapat segera kembali ke forma puncaknya, memberikan kontribusi besar untuk menjaga ambisi mereka di kompetisi domestik maupun Eropa. Media Italia heran AC Milan tak pilih Antonio Conte. Media Italia menyuarakan rasa herannya terhadap keputusan AC Milan untuk tidak menunjuk Antonio Conte sebagai pelatih usai dikalahkan Napoli dengan skor 0-2. Napoli asuhan Antonio Conte adalah pemimpin klasemen Serie A dengan 25 poin dalam 10 pertandingan. Mereka kalah pada laga debut melawan Hellas Verona pada bulan Agustus, tetapi mereka tetap tak terkalahkan sejak saat itu dengan mengoleksi 8 kemenangan dan 1 hasil imbang melawan Juventus. Partenope mengukuhkan keunggulan mereka dengan mengalahkan Milan 2-0 di San Siro kemarin, dan Gazzetta dello Sport menggambarkan penampilan mereka di Milan sebagai pelajaran Conte bagi Fonseca dan Rossoneri. Antonio Conte menandatangani kontrak 3 tahun di Stadio Maradona musim panas lalu setelah berminggu-minggu berspekulasi tentang kemungkinan penunjukannya ke Milan. Namun, penasihat Red Bull Capital Zlatan Ibrahimovic mengatakan selama konferensi pers peresmian Paulo Fonseca bahwa Diavolo Rosso tidak pernah mempertimbangkan untuk merekrut mantan pelatih Juventus dan Inter tersebut. Melihat hasil sampai pekan ke-10 Serie A, Tutto Mercato Web menulis bahwa Rossoneri seharusnya menyesal karena tidak merekrut pelatih asal Italia tersebut yang kini menjadi pemimpin klasemen Serie A bersama timnya Napoli. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.